Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast In The Home dengan episode On The Door. Kali ini kita berada di Alphard Paradise bersama Kak Sam. Ya. Boleh diperkenalkan diri dulu Kak? Iya. Sobat-sobat In The Home Sulselbar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salam dahsyat hari ini, salam luar biasa. Merupakan sebuah kehormatan kami dikunjungi langsung nih oleh andalannya podcaster di Sulawesi Selatan. Iya dong, harus dong, sudah terbukti. Kita lihat dari dari podcast sebelumnya seperti apa, seri-seri sebelumnya. Ya makanya kami merasa sangat terhormat bisa dikunjungi seperti ini. Kami menantikan momen-momen yang seperti hari ini. Oke. Saya Samsul Eslapata sebagai General Manager di Pantai Alphard Stira Paradise ini, khususnya di kawasan wisata. Ya. Bisa dipanggil Sam. Sam. Nama panggung Sam Smuter. Sam Smuter. Catat ya teman-teman. Yeah. Nah, apa nih yang harus apa yang menarik kita bahas nih kira-kira nih? Pastinya tempat ini, Alphard Stira Paradise. Iya. Boleh mungkin di sharing sedikit kenapa nama tempat ini namanya Alphard Stira Paradise. Benar sekali. Nah, Alphard Stira Paradise ini sebenarnya terdiri dari 3 suku kata. Alphardnya itu sendiri sebenarnya vendor dari ataupun bagian dari developer properti. Nah, yang bekerja sama dengan kedua owner dari tempat ini. Ya. Kata yang kedua Stira itu owner yang pertama dari Kak Urslan. Dia tenaga perawat di Rumah Sakit Umum Lasinrang, Pinrang. Ya. Kemudian yang satunya lagi Paradise dari Kak Adi. Nah, makanya Paradise itu gambaran dari adinya itu, ada kata adi. Makanya itu huruf ADI-nya itu besar. Jadi dari Kak Adi bekerja di tempat yang sama dengan Kak Ulang tadi. Makanya 3 entitas ini bergabung akhirnya diberi nama Alphard Stira Paradise. Begitu. Yap. Dan dari gabungannya itu juga mungkin mewakili dari tempat ini karena saya lihat banyak sekali tempat yang bagus selain wisatanya dan hal-hal yang lainnya juga. Boleh mungkin di-sharingkan apa sih yang menarik di sini di Alphard Stira Paradise kayak gitu? Yang menarik dari tempat ini tuh sebenarnya tempat ini sebenarnya masih pure menawarkan eksotisnya pantai. Ya. Itu yang paling pertama. Tapi dengan landscape yang berbeda. Ya. Kenapa saya bilang landscape yang berbeda? Karena di sini bisa dibilang tumbuhan yang menjadi ciri khasnya di sini adalah aju temate. Kalau bahasa Bugisnya, bahasa Indonesia itu adalah kayu kuda. Kayu kuda. Jadi kayu kuda ini tumbuh dan hampir bisa dibilang teratur. Karena dari beberapa puluhan tahun lalu tempat ini sebenarnya jadi kampung tua. Jadi ini dijuluki sebagai kampung tua. Ya. Dan daratan ini sudah banyak yang terkikis. Ya. Cuman lama kelamaan dianggap sebagai lahan yang tidak produktif. Makanya mereka pergi. Tapi kabar baiknya tempat ini terjaga dalam artian rumputnya ini tidak terkontaminasi dengan racun, dengan racun-racun, dengan bahan-bahan kimia. Ya. Akhirnya tempat ini jadi ladang buat sapi-sapi dan kerbau-kerbau untuk menjelajah, gitu. Ya. Bertualang. Secara alami ya. Iya. Makanya di sini rumputnya bisa dilihat rumputnya hijau dan di sini kita tidak menggunakan racun sedikit pun, bahan-bahan kimia itu kita. Nah, jadi kalau dibilang apa yang menarik dari tempat ini, pertama eksotisnya, panorama di sini, kemudian landscape-nya yang berbeda. Di samping tumbuh-tumbuhan, flora fauna yang ada di sini itu beragam jenis. Kita bisa lihat di bagian depan sini, ini menjadi, kalau kita lihat ke depan ini
serasa kita berada di pulau. Banyak yang bilang serasa kita berada di pulau. Kebanyakan pantai, objek wisata tidak menawarkan hal yang seperti ini, panorama yang seperti ini. Kebanyakan yang kelihatannya laut lepas, nih kan laut lepas. Nah, beruntungnya kita berada di Teluk Mandar ini, view-nya itu bisa langsung kelihatan pegunungan dari Kecamatan Lembang, Kecamatan Lembang, Dua Panua, dan juga dari Polman sendiri. Nah, ini dia. Jadi itu yang hal yang menarik. Dan yang lebih menarik lagi, selain orang berkunjung ke sini terus bisa mendapatkan pengalaman, experience yang menarik seperti yang saya sebutkan tadi, di sini mereka juga bisa memiliki aset properti untuk mereka bisniskan kembali. Jadi bisa dibisniskan kembali. Artinya mereka membeli properti berupa villa ataupun resort. Kita sudah sediakan beberapa villa dan resort di sini, ada yang reguler dan juga ada yang premium. Nah, kalau untuk resort sendiri sama dengan villa nantinya, mereka bisa beli setelah mereka miliki, nanti mereka bisa kerjasamakan dengan kita yang kelola. Nah, ini yang menariknya. Ini sebenarnya bisnis masa depannya. Yang menariknya itu, ada peluang bisnis di sini yang sebenarnya banyak orang tidak tahu. Dan terbatas. Iya. Secara eksklusif. Iya. Bagaimana bisa kita bayangkan dengan tempat yang seperti ini, bukan hanya kita nikmati sesaat ketika kita datang ke sini berlibur, tapi kenapa tidak kita nikmati selamanya begitu? Kalau bisa selamanya, kenapa harus sementara gitu kan? Nah, itu dia. Selain ya wahana-wahana, kita masih berbenah, banyak yang perlu menjadi PR kita untuk perbaikan di persoalan sarana. Ada mungkin contoh-contohnya Kak? Maksudnya wahana-wahana di sini di mana, area ini Ya, kalau yang tersedia sekarang itu kita siapkan wahana camping ground. Karena kita karena kita sangat sadar betul bahwa sekarang lebih banyak orang datang beramai-ramai rombongan ataupun grup-grup kecil untuk menikmati suasana pantai, tapi mereka mau staycation dengan harga yang backpacker gitu, harga yang murah, merakyat, tidak membuat kantong kita berdarah-darah. Nah, makanya kita punya 2 landscape untuk camping ground, area camping ground. Area yang pertama itu dilengkapi dengan fasilitas listrik, ya mereka bisa charger, mereka tidak perlu khawatir. Nah, jadi lowbat atau semacamnya, ada fasilitas itu. Kemudian ada fasilitas buat api unggun, itu sudah kita buat memang di tengahnya. Kemudian areanya itu ya otomatis yang jelas penerangan di situ ada dong, lebih terang. Kemudian yang kedua ini kita tidak atur per coupling. Itu lebih terserah, mereka bisa menyebar kemana-mana gitu. Tapi yang jelasnya mereka sendiri yang atur posisi tendanya seperti apa, yang penting tidak mengganggu kenyamanan yang lain. Pokoknya itu lebih bebas lah. Tidak ada area-area couplingnya, sehingga mereka bisa di mana saja. Yang penting mereka nyaman gitu. Selain camp apa lagi? Selain camp, di sini ada fasilitas berupa gazebo. Ya, gazebo ini ada terdiri dari 2 tipe. Yang satu seperti ini, atapnya dari atap seng. Kemudian yang kedua gazebo tirai. Kemudian yang ketiga yang seperti yang ini, yang atap jerami. Atap ilalang. Atap ilalang. Outbound mungkin juga. Outbound ini sementara kita usahakan, tapi areal untuk outbound kita sudah siapkan di sebelah sana. Jadi karena di sini tempatnya alhamdulillah luas, ya, kurang lebih 16 hektar untuk areal kawasan wisata, ditambah yang baru ini. Yang baru ini ada sekitar 4 hektar, praktis semua ada 20 hektar. Yang baru ini ada Taman Tepi Surga, yang Bukit Teletabis itu. Tapi nanti kita mungkin bisa bahas sedikit tentang itu. Kita mau fokus dulu di sini. Nah, yang baru kita bisa garap ini, yang baru bisa kita garap secara dan itu pun belum maksimal, itu ada sekitar 3 hektar lebih. Praktis masih ada begitu luas dan terbuka. Kabar baiknya adalah kami membuka diri seluas-luasnya
membuka diri, membuka hati untuk siapa saja yang mau datang ke sini berinvestasi dalam bentuk model bisnisnya seperti apa terserah, yang jelasnya bisa memanjakan pengunjung yang datang ke sini, bisa memudahkan pengunjung datang ke sini. Misalkan ada, Kak, saya ada wahana nih, Kak, misalkan wahana air, ayo kita diskusikan seperti apa model bisnisnya. Dan tentunya ya pasti simbiosis mutualisme dong. Nah, silakan kita bicarakan pasar malam nah, boleh sekali. Boleh sekali. Dan kemarin kan rencana yang kita sempat diskusikan ide-ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif ini kan seperti kegiatan melukis bersama di sini kita pernah adakan. Terus kedepannya kita akan laksanakan, dan kita lakukan adalah membentuk ekosistem apa tadi yang film, ekosistem film indie. Nantinya kita bakal ada pemutaran film indie mungkin di lokasi camping ground. Jadi maksudnya di sini tidak hanya sekadar melepas penat, tapi ada juga hal-hal yang lain kita bisa hal-hal kreatif, betul. Hal kreatif. Dan yang sedang ongoing sekarang, bukan hanya kita datangkan orang untuk bikin training di sini, pelatihan di sini, kita berikan pelatihan tentang kepariwisataan, tentang bagaimana manajemen wisata, tentang bagaimana public speaking yang berhubungan sama wisata itu sendiri. Yang jelasnya kita juga sudah melakukan training keluar. Artinya kita melakukan training atas nama pantai ini untuk training public speaking, industri kreatif, dan itu sekarang ongoing. Dan sementara kita rencanakan ini ada yang lebih besar lagi rencananya, yang 24 kabupaten kota. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa. Insya Allah bisa dilihat pantengin terus di IG-nya kita. Di IG apa? @alfatstiraparadise. Alfatstiraparadise. Jadi teman-teman yang kepo, penasaran dan mau lihat apa sih Alfatstiraparadise itu, ada di Instagramnya Alfatstiraparadise. Siap. Oke. Oh ya, masih ada satu nih. Sebenarnya kita punya hashtag dari awal. Dari awal kita sama-sama bangun ini di awal. Kita ambil hashtag yang sudah dipakai di manajemen kita sebelumnya di Exotico. Kalau kalian sempat mungkin tahu satu kafe yang lagi tren-trennya namanya Exotico ya, di depan Bulog Pinrang. Itu mereka pakai hashtag tumbuh bersama. Di sininya tuh mereka pakai tumbuh bersama nih kayak ini. Tumbuh bersama tempat healing juara kalau di sini. Nah, hashtag ini benar-benar sangat berarti, bukan sekedar hashtag ataupun slogan, tapi benar-benar ini dibangun, tempat ini dibangun itu dari bagaimana tumbuh bersama, mulai dari ownernya. Ownernya sudah, kalau tidak tumbuh bersama, mungkin owner ini sudah jalan masing-masing loh. Nah, karena ada semangat itu, makanya kita gaungkan itu di manajemen, di karyawan, dan di vendor kita. Kita pakai hashtag serupa, tumbuh bersama, bahwa kita mau sama-sama tumbuh gitu, sama-sama kita tumbuh. Bukan saling ini ya, sama-sama kita tumbuh. Itu yang menjadi semangat utama, yang juga menjadi prinsip kita, bahwa kita mau tumbuh bersama. Oke. Jadi menarik sekali sih, banyak hal yang kita bisa. Silakan banyak hal yang bisa kita lakukan di sini, baik itu untuk berfoto-foto, ngobrol bersama keluarga dan segala macamnya. Plus juga makanan, pastinya makanan dan minuman di sini. Mungkin boleh di-sharing apa sih yang makanan atau minuman yang hits di sini sih, yang menjadi yang sering dipesan lah oleh orang customer di sini. Kalau makanan yang hits dan sering dipesan, yang top seller ini ada dari kita rice ball. Ini chicken rice ball lada hitam. Jadi ada 3 varian, lada hitam, pedas manis, asam manis. Nah, kalau ini black pepper, lada hitam, banyaklah manfaatnya. Gimana ya? Pastinya mengenyangkan. Pastinya mengenyangkan. Ya, tapi kita berharap itu tidak mengenyangkan sampai di sini. Bisa lapar lagi, pesan lagi. Pesan lagi kan. Aduh, gokil. Nah, rice ball ini menjadi top seller lah. Dan ini baru sih sebenarnya. Resepnya sudah ada. Cuman kemarin itu kita tidak
mengeluarkan menu itu tidak sekaligus. Ya. Jadi setiap bulan kita ada review lagi menu apa kira-kira yang tidak maksimal, terus kita kasih promo, masih kurang maksimal, kick out. Nah, ganti yang baru nih. Jadi bisa jadi suatu waktu ke depan bisa jadi ada menu baru ataupun menu lama yang dihilangkan kayak begitu. Bisa saja. Kita harus melihat kecenderungan daya beli pelanggan, kecenderungan penjualannya, sellingnya ini by data gitu. Kita lihat, oh ini yang kurang nih, atau kita kasih hantam promo bagaimana? Promo sudah dihantam, sudah dikasih promo, tidak laku-laku, oke, kick out dulu, istirahat dulu, hadirkan menu baru. Nah, ini ada lettingnya nih, ada lettingnya juga nih. Kemarin nih rice bowl, kita keluarkan bersama dengan sup. Jadi ada chicken, paket-paket betul gitu. sekali, ada chicken soup, terus ada apa lagi ya? Ada cumi, udang dalam bentuk sup. Nah, ada ikan sup juga. Jadi tidak bersamaan, tapi kita yakini ini bisa booming, ini bisa laris, dan alhamdulillah laris juga. Tapi menu andalannya kita di sini yang jadi signaturenya kita ada rich truffle. Rich truffle ini satu paket, ya kan? Satu nampan itu di dalamnya ada lobster, ada cumi, ada udang, ada ikan bakar, ada ayam bakar. Jadi pokoknya terus ada sayur-sayurnya juga, sambal-sambalnya juga nih. Gitu. Tapi itu terbagi juga. Ada yang itu kan paket eksklusifnya. Paket eksklusifnya untuk 8 orang. Untuk 8 orang. Untuk rame-ramean. Betul gitu. Sekali. Itu ada yang pakai lobster, ada juga yang tidak. Jadi ada yang tergantung request eksklusif, mungkin kali ya. Ada yang eksklusif, ada yang reguler, ada yang biasa gitu. Tambah ngidar saya ini. Boleh nanti. Langsung saja. Boleh langsung. Boleh. Kita sama-sama sobat-sobatin dia juga. Langsung ya, pokoknya cobain nanti ya. Iya, pokoknya kita cobain sama-sama. Abis itu saya juga penasaran juga soal kan kita sudah banyak hal-hal yang kita lakukan, banyak hal-hal yang ke depan juga bakal kita lakukan. Siap. Dan gimana caranya misalnya membuat customer itu datang? Apakah penting juga sosial medianya Alphard Paradise atau ada hal-hal yang kita lakukan untuk mendatangkan banyak customer kayak gitu? Ya. Pertanyaan yang super sekali, menarik sekali. Ini menjadi apa ya? Saya kalau dapat pertanyaan seperti ini, saya biasa langsung kegirangan sendiri dalam hati. Ya Allah, terima kasih ada pertanyaan seperti ini ya. Karena memang kami untuk membahasakan ke pelanggan bahwa hal ini yang harus kami lakukan, yang kami yakini bisa mendatangkan pelanggan, itu kayaknya mustahil tanpa bantuan teman-teman sekalian. Kami benar-benar menyadari itu bahwa teman-teman media juga penting, kemudian sosmed juga penting. Tapi ada yang lebih penting bagi saya. Kami di manajemen itu meyakini bahwa ada yang lebih penting. Selain sosmed, selain kita melakukan promosi keluar, melakukan promosi digital, ada yang lebih penting lagi, yaitu membangun fundamental bisnis ini. Dengan cara apa? Dengan cara membangun fundamental bisnis ini, kita berharap bahwa pengunjung yang datang ke sini, pengunjung yang paham tentang tempat ini, dan yang kita mau capai adalah pengunjung yang loyal, yang punya nilai advokat di dalamnya. Bahwa mereka bisa mengadvokasi tempat ini ketika tempat ini misalkan ada pengunjung nih misalkan ya. Tempat ini tuh enggak bagus karena begini. Mereka lah yang akan membela kita secara sukarela. Saya kira itu di bisnis manapun, ketika dapat pelanggan seperti itu, itulah pelanggan diamond. Diamond pelanggan. Nah, caranya bagaimana? Kita kasih kegiatan-kegiatan, misalkan pelatihan. Yang kita kasih pelatihan ini pelatihan gratis. Tidak berbayar. Yang sesuai dengan keahliannya kita di sini, kecenderungannya, passionnya kita di sini, kita berbicara tentang industri kreatif, berbicara tentang public speaking, berbicara tentang pariwisata, manajemennya, dan bukan hanya training, lalu kita pergi. Kalau istilahnya Kak Fajar, direkturnya Coret-Coret Kreasi Media, kita sudah harus berpikir jangan membuat kegiatan yang hit and run gitu. Kan ini kita
kemarin kumpulnya gara-gara kegiatan sosial. Kita lihat, oh kayaknya kecenderungan orang untuk bisa loyal dan bisa ingat ke kita, bisa lebih lama stay dengan kita ketika mereka merasakan nilai manfaat dan punya keterikatan yang senantiasa kita terhubung. Dan caranya bagaimana supaya terhubung? Bikin kegiatan, kemudian kita bikin mereka dan kita itu selalu terhubung. Yang maksudnya yang berkelanjutan. Berkelanjutan, betul sekali, berkelanjutan, berkesinambungan dengan cara pendampingan. Jadi kita mendampingi mereka sampai betul-betul mereka benar-benar bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Dan saya kira kalau misalkan logika sederhananya adalah ketika saya mendapat seorang teman dan teman yang saya kenal baik, dia telah membantu saya mencapai sesuatu yang saya inginkan, yang saya kerjakan ini, yang saya impikan. Kenapa mesti saya beralih ke orang lain gitu? Otomatis mereka inilah yang akan membangun brand image kita secara positif di luaran sana. Kalau ibaratnya orang kemarin kan istilahnya kayak marketing mouth to mouth, ya dari mulut ke mulut. Ya, cuman caranya kayak bagaimana gitu. Nah, akhirnya kita coba cari lagi nih, dengar podcast lagi nih, belajar lagi dengar podcast lagi. Oh ternyata yang kita lakukan ini kan sementara 1 tahun, bayangkan 1 tahun ini kita mencari pola bisnis yang tepat. Seperti apa strateginya, promosi seperti apa, sementara terus terang yang seperti yang kita diskusikan sebelumnya, kita membangun bisnis ini tuh dari minus, bukan dari nol. Dari minus, Pak. Jadi satu tantangan bagi kita, bagaimana caranya kita mau nyerang pakai kekuatan dana, kita tidak ada investor di sini, bertumbuh secara organik, gimana tuh? Otomatis kita harus jualan otak, strategi itu. Tapi ya benar-benar satu kelebihannya, kita kasih gratis. Bukan bermaksud untuk murahan, tetapi semakin banyak kita berbagi, semakin banyak yang akan datang ke kita. Iya, tapi maksudnya dari pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin kuat mungkin ya. Betul Tim-tim sekali. di Alphard ini semakin Betul kuat. sekali. Nah, kekeluargaan dan segala betul macamnya. sekali. Berbicara tentang tim yang kuat, kita juga bukan super tim sebenarnya. Tapi kita mau bilang, kita memimpikan super tim yang solid di internal manajemen ini. Maka dari itu berangkat dari kesadaran kemarin, ada kita melihat situasi bahwa tim di kita ini tidak solid. Akhirnya kita berupaya bagaimana supaya bisa solid. Kita cari caranya, akhirnya solid. Tapi kita yakin tidak akan bertahan lama ini ketika mereka tidak punya kekuatan dari basicnya, personalitinya mereka. Makanya kita sudah gitu. Kita sudah mulai memutuskan, kita rapat di manajemen dengan owner, Bang, kita investasi ke manajemen, ke karyawan. Kita investasi ke karyawan. Kita melihat bahwa karyawan ini adalah aset perusahaan yang berharga. Ya, dengan begitu bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Bangun personality-nya. Makanya kita luncurkan yang pertama ini personality training level 1, membangun kepribadian karyawan, membangun kepercayaan dirinya, analisis SWOT. Kita analisis SWOT, apa kelebihan, kekurangan, kemudian nanti kita bisa maksimalkan potensi diri mereka. Berlanjut lagi nih. Maksimal dalam hal internal dan juga bakal pastinya berpengaruh ke customer juga. Customer juga. Nah, dan ini pertanyaan terakhir yang mungkin ada kaitannya. Harapannya ke depan ini Alphard kayak gimana sih? Masya Allah, ini harapan luar biasa nih. Kita bicara harapan berarti bicara masa depan. Bicara masa depan. Masa depan berarti tidak ada matinya. Selama kita bernafas, diwajibkan untuk masing-masing pribadi dari kita berpikir, memimpikan sesuatu yang bakal terjadi dalam hidup kita yang luar biasa yang kita impikan. Maka dari itu tempat ini kita tidak ingin bermimpi sendiri. Kita mengajak orang bermimpi bersama-sama. Di tempat ini kita akan mewujudkan sesuatu tempat yang bagaimana mereka bisa menikmati bersama kita. Seperti apa idealnya. Nah, otomatis tempat ini harus bisa menjadi tempat yang benar-benar nyaman. Dimulai dari hal-hal kecil.
harapannya kita ini akan rame, orang akan bermukim di sini dan benar-benar menikmati fasilitas yang ada di sini. Yang nantinya benar-benar impian kita itu hashtag yang kedua, tempat healing juara gitu. Tempat healing juara. Bukankah sesuatu yang menakjubkan kalau misalkan kita punya rumah di sini, tempat wisata juga di sini, dan bisa healing di sini. Oke. Secara utuh ya. Secara utuh. Oke, itu dia. Sobat Indium Sulselbar ngobrol bersama Kak Sam. Iya. Dan pastinya yang dari harapan-harapannya ya membuat nama Paradise ini sesuai dengan kenyataannya. Paradise ya surga di betul sekali tempat ini kayak gitu. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk saya berterima kasih sekali nih. Saya ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang hebat. Masya Allah, ini sebuah kesyukuran luar biasa. Oke. Ya. Sampai jumpa di podcast Indium selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin senang bersama Telkom Sulselbar.